Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah taala dengan memelihara iman melalui salat padanya. Iman yang terpelihara adalah kitab diri yang bercahaya, tidak pernah bengkok, jadi petunjuk orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang takwa. Al-Baqarah ayat 2. Adapun khutbah kita pada hari ini berjudul Rezeki Memiliki Alamatnya. Pada saat wabah masih melanda kita semua, sebagian kita mungkin berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Sebagian lagi menganggapnya sebagai azab atau hukuman. Padahal Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu ada yang berpikir rezekinya akan berkurang, bahkan hilang. Akhirnya dia merasa putus asa dan menyalahkan keadaan. Ujung-ujungnya tidak bisa bersabar dan akhirnya turunlah kualitas imannya. Saudaraku, rezeki itu sudah punya alamatnya. Kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kalau rezeki itu diukur dari kerja keras, maka pekerja bangunanlah yang mungkin paling cepat kayanya. Kalau rezeki itu ditentukan oleh waktu kerja, maka warung kopi 24 jam yang akan lebih banyak mendapatkannya. Jika rezeki itu milik orang pintar, maka dosen, guru besar yang bergelar panjang yang akan lebih cepat kayanya. Jika rezeki itu karena jabatan, maka presiden, raja adalah orang yang menduduki 100 orang terkaya di dunia. Sungguh rezeki itu hanya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, mengejar rezeki jangan mengejar jumlahnya, tapi berkahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik, meskipun berlari, rezeki kita tetap akan mengejar kita. Kalaulah anak Adam lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya, sebagaimana kematian akan mengejarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1084. Miskin kaya sudah ada yang mengaturnya. Manusia pada batas ikhtiarnya. Maka mari kita belajar dari Abdurrahman bin Auf
yang selalu gagal menjadi orang miskin. Sebuah kisah tentang investasinya membeli kurma busuk. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya. Ini karena orang yang paling kaya akan dihisap paling lama. Maka mendengar itu Abdurrahman bin Auf terkejut, sedih, dan berpikir keras bagaimana agar bisa kembali menjadi miskin supaya bisa masuk surga lebih awal. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan oleh para sahabat yang berperang menjadi busuk sebuah. Lalu harganya pun jatuh. Abdurrahman bin Auf menjual semua asetnya, kemudian dengan uang hasil menjual aset, dia memborong semua kurma busuk tadi, milik sahabat tadi, dengan harga kurma yang bagus. Semuanya bersyukur, alhamdulillah. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras. Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabat bergembira, Abdurrahman bin Auf pun bergembira. Sahabat lain gembira sebab kurma busuk mereka laku. Abdurrahman bin Auf pun gembira sebab berharap jatuh miskin karena membeli kurma yang tak berharga. Masya Allah, alangkah hebatnya beliau. Lalu bagaimana kalau ini terjadi pada kita? Kadangkala usaha sedikit saja diberi kesulitan, kita sudah berteriak tak tentu arah. Abdurrahman bin Auf merasa sangat lega sebab tahu akan bakal masuk surga lebih awal dan sebab sudah akan menjadi miskin. Namun, Masya Allah, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar nalar manusia. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman membawa berita Raja Yaman mencari kurma busuk. Rupa-rupanya di Yaman sedang berjangkit wabah penyakit menular dan obat yang cocok adalah kurma yang busuk. Utusan Raja Yaman berniat memborong semua kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma yang biasa. Subhanallah. Orang lain bekerja keras untuk menjadi kaya. Abdurrahman bin Auf berusaha keras menjadi miskin, tapi selalu gagal. Benarlah Allah berfirman, wa fis samai rizqakum wa ma tu'adun. Wahai manusia, di langit ada rezeki bagi kalian, juga semua karunia yang dijanjikan pada kalian. Az-Zariyat ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan rezeki. Oleh sebab itu, jangan pernah takut dan cemas dengan karunia Allah. Mari kita layakkan diri kita menerima rezeki Allah dengan memperkuat iman dan amal soleh seperti Abdurrahman bin Auf. Semoga kisah ini dapat menyuntik kembali semangat dalam diri kita semua yang sedang diuji dalam perjalanan dan usaha kita untuk lebih mengutamakan urusan kepada Allah dibandingkan dengan urusan dunia yang sementara ini. Sebagai penutup, rezeki atau rizqun sebenarnya adalah kata benda abstrak untuk menggambarkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kata fadlun atau fadilah atau karunia yang berupa kesenangan dunia atau kenikmatan yang sudah diatur oleh Tuhan. Maka sesungguhnya rezeki yang hakiki bukanlah materi atau harta, tapi ketetapan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Mereka yang mendapat kemuliaan untuk berjumpa dengan Tuhan adalah mereka yang benar-benar telah mendapatkan sejatinya rezeki. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaknya mereka melakukan amal soleh
dan tidak mensekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Perjumpaan dengan Allah Ta'ala merupakan nikmat yang bahkan lebih tinggi dari surga yang penuh kenikmatan, apalagi hanya karunia dunia yang sementara. Tentu syaratnya adalah amal soleh dan tidak menyekutukan Tuhan. Untuk itu, mari kita bermohon agar selalu diberi keistiqomahan untuk dapat berhubungan dengan Allah dan Rasul melalui salat dan solawat kita, agar senantiasa mendapat kemuliaan dan ketakwaan, sehingga kita dapat kembali dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abar rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi